Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar hari ini? Semoga Bapak Ibu tetap bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, pandangan orang Kristen seharusnya tidaklah sama dengan orang-orang di luar sana. Meskipun orang-orang di luar sana bilang, oh iya itu nasibmu, itu takdirmu. Tetapi bagi kita, di dalam hidup orang percaya tidak ada namanya nasib atau takdir. Hanya adanya rencana Tuhan dan rancangan Kristus Yesus. Amin. Tuhan kita, Allah Bapa kita adalah Sang Pencipta semesta alam. Segala sesuatu, semua yang terjadi di dalam hidup kita ini, semuanya ada di dalam rancangan Tuhan yang indah dan mulia. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tiada yang terjadi di luar kedaulatan Tuhan, di luar penguasaan Tuhan. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Apalagi kita yang diciptakannya menurut gambar dan rupanya Allah. Namun sayangnya Bapak Ibu, kita sering kali goyang, sering ragu-ragu jikalau kita merasa kita sedang berjalan di padang gurun. Bapak Ibu bangsa Israel begitu bersuka cita, bahkan menaikkan puji-pujian kepada Tuhan dengan bersorak-sorai ketika mereka dibebaskan dari perbudakan di Mesir selama 350 tahun. Diloloskan dari kejaran tentara Mesir dan menyeberangi Laut Teberau yang menghalangi mereka. Akan tetapi 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, bahkan 40 tahun di padang gurun, ketika perjalanan mereka terus-menerus dilanjutkan tanpa henti di padang gurun, iman mereka goyah, mengeluh, bahkan menyalahkan Tuhan. Namun Tuhan punya tujuan yang jelas. 40 tahun di padang gurun bukanlah waktu yang sia-sia atau terbuang percuma. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Mungkin kita bertanya, kok harus padang gurun? Bukan rumput hijau, di mana tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada tempat nyaman dan aman. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan punya tujuan yang jelas. Dengan tujuan itulah Dia menuntun bangsa Israel ke padang gurun, yakni supaya mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan dan tetap percaya, berpegang pada kebenarannya. Karena dari padang gurun mereka akan belajar, memahami dan mengalami langsung bahwa hanya Tuhan Allah sajalah sumber air, sumber makanan dan pelindung hidup mereka. Karena hanya dengan demikianlah mereka akan tetap mengandalkan, percaya kepada Tuhan ketika mereka hidup aman dan nyaman, berkelimpahan di dalam tanah perjanjian Allah, yaitu di Kanaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah Anda dalam masa yang sulit sekarang ini? Apakah Anda sedang berjalan di padang gurun? Ingat, kesulitan, penderitaan bukanlah tujuan Yesus, melainkan sebuah proses. Padang gurun bukanlah tujuan akhir hidup kita, melainkan suatu proses, suatu tahapan yang dimana kita lebih tekun belajar memahami kehendak Tuhan bagi kita. Pandanglah Tuhan Yesus, peganglah tangannya, karena Dia tetap menuntun kita, menyertai kita. Sebagaimana Kristus Yesus dimuliakan Allah dengan kebangkitannya setelah menderita memikul salib di Bukit Golgota, kita pun akan dimuliakan Tuhan. Kristus Yesus, jika kita tetap belajar dari padang gurun dan tetap percaya kepadanya. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman hari ini. Kami tahu dan percaya bahwa walaupun kami harus melewati berjalan di padang gurun, di situ Tuhan tetap menyertai kami. Di situ ada tuntunan-Mu Tuhan. Bukalah mata kami agar kami tidak menyerah, tetapi kami tetap percaya kepada Engkau saja. Seperti Tuhan Yesus dimuliakan melalui kebangkitannya, kami pun percaya bahwa kami pun akan dimuliakan oleh Engkau Tuhan Yesus, jikalau kami tetap mengandalkan Engkau di padang gurun.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Tuntunlah kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu.